Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi, hari ini kita kedatangan coach kita, yaitu Dr. Insinyur Lely Wahyuniar MSc. Beliau adalah seorang coach dan pengembangan diri dan karir. Baik coach, hari ini kita akan membahas tentang coaching ya, karena kan anak-anak muda hari ini, apalagi generasi Z ya, mereka sepertinya butuh ini ya, pendamping kayak gitu ya, biar mereka terarah. Nah, selaku coach sudah puluhan tahun nih di dunia internasional. Nah, bagaimana pengalaman coach terkait itu? Ya, jadi alhamdulillah saya bekerja di UNH Indonesia sudah selama 21 tahun sebagai Strategic Information Advisor. Jadi memang saya memimpin penguatan informasi strategis untuk Indonesia. Kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, lalu LSM, dan teman-teman juga dari universitas. Istilahnya itu adalah kolaborasi Pentahelix. Jadi kita banyak mengembangkan pedoman-pedoman terbaru dari UN Global, lalu kita adopsi untuk dijalankan di negara Indonesia. Baik, wow, luar biasa sekali ya guys. Jadi udah puluhan tahun ya, Masya Allah. Nah, selanjutnya kira-kira kenapa tuh tiba-tiba pada saat masih kecil, kok mau pengen kerja di dunia internasional sih? Ya, jadi memang saya cita-citanya dari dulu ingin sekali bekerja di organisasi internasional. Jadi sebelum saya di UN, memang saya juga bekerja di Southeast Asian Ministry Organization untuk tropical medicine di bawah FKUI ya. Itu juga untuk mengembangkan pendidikan gizi, dan juga pernah di JIPAIGO, suatu organisasi berafiliasi dengan Johns Hopkins University untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi memang dari dulu ingin sekali bekerja di organisasi internasional karena pertama ya, itu kan mengurus humanitarian, itu mengurus development, jadi pengembangan kemanusiaan, istilahnya dunia akhirat dapat ya. Terus biasanya benefitnya bagus, beribadah, dan juga benefit secara materi rohani bagus karena sistemnya udah terbentuk ya dengan baik. Dan yang paling seru adalah kita bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh dunia, dari seluruh bangsa ya. Itu saya senang sekali bergaul dengan orang bermacam-macam bangsa dengan karakter masing-masing ya. Itu menarik. Nah, itu memang harus dipupuk tuh dari mulai kita muda, misalnya ikut pertukaran pelajar, ikut conference di mana-mana, dan juga kita punya kesempatan untuk ikut training, conference, dan sharing knowledge kita dan skill kita di seluruh dunia ya. Jadi kita banyak travel, dan saya senang sekali travel. Jadi apa bisa melihat dunia lain, bukan dunia lain yang itu ya, gitu sih. Wow. Guys, jadi ternyata menarik sekali ya pengalaman beliau. Nah, kita mau nanya nih, selain itu kira-kira kok bisa betah gitu coach? Jadi kan berpuluhan tahun itu kok betah sih? Apa tantangan tekanannya kayak gimana tuh coach? Tekanannya sih berat ya, karena kita dituntut punya kompetensi yang baik. Lalu kan memang setiap 5 tahun kita punya pimpinan juga berganti dari seluruh dunia ya, pimpinannya dari berbagai macam bangsa juga. Itu kan juga kita perlu adaptasi ya, masing-masing punya karakter masing-masing gitu ya. Nah, tapi di organisasi internasional itu sistemnya, manajemennya, secara finansial, secara administrasi, semuanya itu sudah rapih gitu ya. Jadi memang enak gitu ya untuk kita bekerja, semuanya sudah terstruktur dengan baik. Itu yang membuat saya juga senang. Karena nggak ada yang fleksibel di situ. Semua, jadi untuk korupsi, untuk apa tuh agak susah ya. Sistem yang sangat baik itu mencegah orang untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Jadi itu yang saya suka, karena kita ada sih memang ada kasus-kasus, tapi sangat sedikit dan langsung kita istilahnya tuntaskan gitu ya. Itu mencegah orang untuk berbuat yang aneh-aneh tuh. Jadi sistemnya sangat baik, dan juga
semuanya punya kesempatan yang sama dan diberi juga peluang untuk maju, banyak training-training yang kita dapatkan juga, dan untuk juga sharing ke seluruh dunia. Nah, jadi kita bisa ketemu teman-teman dimanapun dan kita bisa conference dimanapun ya. Waktu itu memang tapi sejak mungkin COVID itu mulai berkurang dan juga dunia juga semakin agak banyak masalah ya, berubah ya kan, ada efisiensi dan lain-lain, juga kita harus menyesuaikan diri tentunya ya. Baik. Setelah itu Coach, kira-kira untuk pengembangan diri dan coaching itu bagaimana yang Coach sendiri terapkan di dunia kerja Coach selama itu? Oh ya, jadi pertama nih ya, untuk adik-adik yang memang ingin mengembangkan diri untuk bekerja di organisasi internasional, tentunya kan harus mendapatkan juga exposure terhadap peluang-peluang untuk mengembangkan diri di dunia internasional ya, seperti mengikuti conference sejak kita kuliah gitu ya, dan juga magang-magang ya, magang di UN itu penting, ada UN volunteer. Biasanya nanti kalau terlihat baik ya, waktu kita mengikuti sebagai volunteer itu biasanya bisa direkrut untuk menjadi konsultan atau staf tetap. Automatically lah ya. Enggak automatically juga. Semua serba diseleksi lagi, tapi istilahnya kalau Anda memperlihatkan performance yang baik, tentunya itu adalah suatu kesempatan untuk memperlihatkan kan kepada teman-teman yang istilahnya ada nilai plusnya. Iya, ada nilai plusnya ada. Nah, itu nanti kalau adik-adik mau di coaching ya, melalui Berdaya Coaching, kita bisa menyediakan apa ya istilahnya, pendampingan untuk adik-adik supaya bisa mengembangkan CV yang baik, wawancara waktu nanti bertemu dengan tim HRD-nya gitu ya. Terus bagaimana cara-cara menembusnya, kita bisa kasih tips-tips itu gitu ya. Iya, ayo guys, karena ini orang dalamnya nih. Walaupun tidak ada istilah koneksi ya, tapi kita bisa memberikan tips-tips untuk adik-adik bisa bersiap ya, sesuai dengan apa yang mereka mau. Ya, karena masing-masing kan UN itu sekarang banyak sekali ya, ada UNIDO, UNICEF, WHO, UNAIDS, terus UNFPA, UN Women, UNDP, mau pilih yang mana ya, ada juga ASEAN Sekretariat, terus dan lain-lain ya, dan berbagai macam NGO internasional juga. Itu sih. Oke, baik Coach. Ternyata waktunya nggak kerasa ya, udah lama perbincangan kita. Mungkin ada closing statement ya dari Coach untuk para Gen Z yang sedang menonton dan mendengarkan podcast Perempuan Berdaya. Silakan Coach. Ya, jadi sebetulnya mengapa kita memerlukan seorang coach, karena coach bisa membantu kita menggali potensi yang ada dalam diri kita. Sometimes kita tidak tahu ya, misalnya apa sih ini potensi yang aku punya gitu, kita nggak sadar, tapi dengan nanti pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dilakukan oleh seorang coach dan kita dampingi terus sampai berhasil, itu biasanya nanti jadi terarah. Oh, aku harus didukung di wilayah ini, indikator pencapaianku adalah ini dalam rangka jangka pendek, jangka panjang. Nanti akhirnya terjawab sendiri tuh oleh adik-adik sendiri bahwasanya oh ini yang harus aku tekuni, tingkatkan dalam masa-masa yang 3 bulan ke depan atau setahun ke depan, begitu. Baik, luar biasa banget ya teman-teman. Bagi sobat berdaya yang mendengarkan, mulailah langkah pertama Anda hari ini. Jangan ragu untuk mencari mentor atau coach yang tepat untuk membuka potensi maksimal Anda. Istilahnya untuk membangunkan harimau yang tertidur di dalam diri Anda. Baik, terima kasih banyak Coach untuk hari ini yang sudah memberikan banyak inspirasi kepada kita semua. Saya Anita, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus berdaya dan terus bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.